Syamsul Arifin, seorang akademis dengan pengalaman dan dedikasi luar biasa dalam bidang pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berbasis outcome-based education, menyelesaikan studi fisik engineering di ITS, Instrumentation and Control di ITB, hingga Educational Technology di UM. Beliau memiliki perjalanan akademi yang kaya dan beragam. Sebagai dosen tetap di Departemen Teknik Fisika FTI dan RSITS, beliau juga aktif sebagai tim ahli kurikulum Kemendikti-Saintek, tim pengembang pembelajaran daring PDTT, serta fasilitator berpengalaman dalam workshop penyusunan bahan ajar dan kurikulum pendidikan tinggi. Prestasinya mencakup penghargaan internasional seperti Intelligent Learning and Smart Campus dari UNESCO EC, serta menjadi narasumber dan fasilitator lebih dari 1.000 perguruan tinggi. Beliau hadir di Universitas Merdeka Malang dalam workshop peninjauan kurikulum OBE untuk mendukung program Ditisaintek berdampak dan memperkuat posisi Unmar Malang sebagai kampus berdampak. Mari bersama-sama mengambil manfaat maksimal dari pengalaman dan wawasan beliau untuk menciptakan kurikulum unggul bagi masa depan pendidikan tinggi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya ingin salam hormat pada Bu Rektor yang tadi telah membuka acara dan Bapak Ibu Wakil Rektor yang juga hadir mendampingi Bu Rektor dan kita semua serta Bapak Ibu dosen yang mengikuti acara workshop ini dan juga salam hormat untuk Bapak Ibu guru besar yang juga ikut hadir dan mendampingi kita semua di dalam workshop kali ini. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan untuk yang kesekian kalinya di Unmer, karena sebelumnya saya beberapa kali hadir di Unmer dalam berbagai macam acara, baik saya diundang secara pribadi ataupun bersama-sama dengan tim Bilmawa Dikti. Yang kedua adalah saya mohon maaf karena pada acara kali ini saya tidak bisa hadir secara fisik karena memang bertepatan nanti setelah acara ini saya ada rapat dengan Direktorat Sumber Daya terkait dengan pelatihan pekerti AA di Kementerian Bapak Ibu. Jadi waktunya mepet sekali dengan acara kali ini. Moga-moga suatu saat saya bisa datang ke kampus Bapak Ibu di Malang, karena rumah saya sendiri di Malang ini sebenarnya Bapak Ibu. Kalau saya diundang perguruan tinggi di Malang itu biasanya sangat bersemangat untuk hadir secara fisik karena sekalian pulang ini. Pulang ke rumah saya di Ndau sana Bu, di Villa Bukit Sengkaling di sana. Jadi biasanya kalau hari Sabtu Minggu saya selalu ada di rumah itu. Kalau tidak sedang ada tugas di Surabaya atau di tempat lain. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan surat undangan dan beberapa informasi yang saya terima dari Bu Dia, saya menyiapkan beberapa slide untuk kita diskusikan bersama nggih. Ini slide-nya ini memang slide yang jumlahnya banyak, tetapi saya kira tidak semuanya saya presentasikan. Nanti kita akan diskusikan beberapa saja ya Bapak Ibu, karena memang waktunya yang sangat terbatas begitu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rektor bahwasanya kurikulum ini adalah sebuah panduan yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan dan pelayanan pendidikan buat mahasiswa kita. Nah, dalam kurikulum ini Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Rektor tadi, memang betul Bapak Ibu harus merancang sedemikian rupa sehingga kurikulum yang Bapak Ibu hasilkan itu menggambarkan kekhasan prodi Bapak Ibu. Bisa jadi tadi disampaikan prodinya sama di perguruan tinggi yang berbeda, tetapi apa kekhasan dari prodi di Unmer ini? Dan itu sudah menjadi bagian dari standar yang ditetapkan di Permen 53 tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, permen yang kita gunakan sebagai pegangan di dalam mengembangkan kurikulum itu adalah Permen 53 ini Bapak Ibu. Permen 53 yang sampai hari ini masih berlaku dan masa transisinya Bapak Ibu sampai tanggal 16 Agustus ini masa transisinya.
Jadi sampai tanggal 6 Agustus itu eh, Bapak Ibu harus sudah mengadopsi Permen 53 ini secara penuh, ya, secara full begitu, Bapak Ibu. Walaupun Permen Dikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini sedang dievaluasi. Nah, evaluasinya nanti akan berakhir pada tanggal 18 Agustus tahun 2025. Nah, evaluasi itu bisa menyebabkan permen ini mengalami perubahan atau juga bisa jadi tidak, ya, tergantung nanti evaluasinya seperti apa. Tapi yang jelas sampai hari ini permen ini berlaku secara sah di dalam di dalam rujukan untuk menetapkan standar, ya, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga akreditasi seperti BAN PT maupun LAM, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita mesti harus fokus bagaimana pengembangan kurikulum dan pelaksanaan ini mengacu diantaranya dengan pada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini. Oke. Baik Bapak Ibu, eh, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kurikulum ini adalah sebagai sebuah panduan, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, karena sebagai sebuah panduan, maka kurikulum ini harus mudah diakses, ya, mudah dipahami baik oleh Bapak Ibu dosen maupun oleh mahasiswa. Nggih, harus mudah dipahami. Mudah diakses artinya siapa saja yang terkait dengan kurikulum ini harus bisa membaca dengan mudah, gitu nggih. Dan di dalam kurikulum ini yang pokok adalah berisi tentang tujuan, ya, tujuan pendidikan, universitas, tujuan pendidikan program studi, lalu apa profilnya seperti apa, lulusan program studi, lalu kompetensi-kompetensinya seperti apa, lalu bahan kajian mata kuliahnya seperti apa, semuanya harus ada di dalam dokumen kurikulum ini, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam pengembangannya menurut Undang-Undang Pasal 12 Ayat 12 ini mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang seperti tadi saya sampaikan. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kurikulum yang kita kembangkan ini pertama adalah harus berkolaborasi dengan masyarakat ini, Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu nanti eh, menghasilkan rumusan profil dan kompetensi serta perangkat-perangkat yang lainnya itu sudah mengakomodasi masukan-masukan dari masyarakat. Rupanya nanti ke depan itu akan bergeser ini Bapak Ibu paradigmanya, ya. Eh, Kalau dulu barangkali, mohon maaf ini Bapak Ibu, orang tua dan mahasiswa mencari perguruan tinggi atau prodi yang akreditasinya unggul, ya, yang unggul. Dia mendaftar di prodi-prodi yang akreditasinya unggul. Itu yang diprioritaskan. Tapi sekarang rupanya sudah bergeser ya Bapak Ibu, ya. Jadi orang tua dan mahasiswa itu cenderung tidak hanya prodinya unggul, tetapi yang utama apakah lulusannya nanti bisa mendapatkan pekerjaan. Itu ya Bapak Ibu. Apakah lulusannya nanti bisa membuka usaha dengan baik gitu ya. Ya, dapat pekerjaan atau menciptakan pekerjaan. Itu yang dicari Bapak Ibu. Nah, kemarin ada beberapa tulisan di media itu yang mengatakan di Jawa Timur ini khususnya di Surabaya Bapak Ibu sudah mulai berguguran ini prodi-prodi unggul yang tidak dapat mahasiswa ini ya. Ya, sudah 2 tahun, 3 tahun ini sudah kekurangan atau bahkan tidak mendapatkan mahasiswa walaupun statusnya unggul gitu ya. Artinya apa Bapak? Artinya sekarang masyarakat sudah mulai lebih pragmatis lagi nih. Ya, dia mau sekolah yang menjamin dia nanti bisa berpotensi besar untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka pekerjaan. Nah, oleh karena itu kata kuncinya Bapak Ibu, mulai dari pengembangan kurikulum kita harus bekerja sama dengan stakeholder ini, dengan masyarakat ini Bapak Ibu ya. Dengan komunitas, bahkan kalau perlu dengan ortu ini, orang tua ini. Karena orang tua sekarang ini Bapak Ibu orang tua yang grade-nya sudah tinggi ya. Di tempat saya itu tidak nyangka kalau orang tua itu
mahasiswa, ada yang jadi direktur, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang jenderal gitu ya. Nah, orang tua yang levelnya sudah sangat tinggi ini akan sangat baik kalau kita undang, kita mintai saran-saran dan lain sebagainya. Berbeda dengan kampus zaman tahun 70-an ya. Ya, barangkali orang tuanya masih sekolah SD aja belum lulus, enggak paham kurikulum, apalagi berkurikulum pendidikan tinggi, pasti enggak paham. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu sangat baik untuk melibatkan orang tua di dalam proses pendidikan ini, Bapak Ibu. Seperti halnya perguruan tinggi besar lainnya, seperti Harvard, ya, Oxford itu rajin sekali dia mengundang orang tua, Bapak Ibu, untuk dimintai berbagai macam saran gitu ya. Di samping stakeholder ini. Lah kalau kita kan kadang-kadang ada malunya ya, undang orang tua. Lalu yang berikutnya adalah jangan lupa juga Bapak Ibu nanti meminta masukan dari dunia usaha, dunia industri, dunia kerja ini untuk melihat kecenderungan kemana ini arah dari perkembangan dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri, khususnya terkait dengan profil dan kompetensi yang mereka butuhkan. Lalu berikutnya lagi adalah jangan lupa juga untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, baik di dalam bentuk undang-undang, permen, dan lain-lain ya, peraturan menteri dan lain-lain. Terutama terkait dengan kualifikasi dan standar ini ya. Ini perlu kita perhatikan karena regulasi atau kebijakan dari pemerintah ini juga sedikit banyak akan mempengaruhi arah kita kemana gitu ya. Nah, sebagai contoh, periode yang lalu barangkali kita sibuk dengan kebijakan kampus merdeka. Nah, sekarang mulai muncul bibit-bibit di perguruan tinggi program-program yang mengacu pada kebijakan kementerian, yaitu Kemenristek Dikti berdampak atau kampus berdampak gitu ya, yang merupakan kelanjutan dari MBKM. Nah, ini perlunya kita melihat kemana ini arah kebijakan dari kementerian. Walaupun akhirnya kita sendiri yang harus memutuskan ya Bapak Ibu. Itu bedanya kurikulum di pendidikan tinggi dengan kurikulum di sekolah dasar menengah. Kalau kurikulum di sekolah dasar menengah itu sepenuhnya didriver oleh kementerian, oleh pusat. Jadi kalau pusat mengatakan kurikulumnya berubah ya berubah gitu Pak Ibu. Tapi kalau kurikulum di pendidikan tinggi sangat bergantung pada prodi dan universitasnya, perguruan tingginya seperti apa gitu ya. Mau dirubah atau tidak perlu dievaluasi, tidak serta-merta harus dirubah gitu ya. Walaupun ada kebijakan baru, misalnya kebijakan kampus berdampak. Ya, tetap harus dievaluasi apakah kurikulum yang ada ini bisa mengakomodasi kebijakan kampus berdampak atau tidak. Kalau bisa ya sudah tidak usah dirubah ya. Ya, tidak otomatis harus dirubah gitu Bapak Ibu. Nah, itu. Lalu berikutnya lagi adalah IPTEK, Scientific Vision ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Ini ya arahnya kemana? Karena salah satu pilar utama dari pendidikan tinggi itu adalah scientific vision-nya, ya visi dari keilmuannya. Oleh karena itu Bapak Ibu mesti di prodi diminta untuk membuat visi keilmuan kan, ya. Karena itu memang salah satu pilar pengembangan prodi. Lalu yang terakhir adalah penggunaan media, baik media yang digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat, ya, mempromosikan ide-ide dari prodi perguruan tinggi ke masyarakat, agar prodi dan universitas ini secara kontinu terus berada di ingatan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi selalu ingat dengan Unmer, selalu ingat dengan prodi Bapak Ibu yang berada di kampus Unmer dan lain sebagainya. Itu sekarang adalah salah satu yang dimanfaatkan oleh banyak perguruan tinggi adalah penggunaan media. Bahkan tidak jarang di kampus-kampus sekarang membuat spot-spot ya untuk mahasiswa membuat konten ya, konten yang diupload ke sosial media. Memang disengaja seperti itu sebagai wahana promosi ya Bapak Ibu ya. Bahkan kampus saya sendiri ini Bapak Ibu mulai dari pusat ya dari ITS sampai dengan laboratorium itu punya tim media ya, punya tim media yang mempromosikan kegiatan. Misalnya di lab saya ini Bapak Ibu, itu anak-anak sangat aktif sekali untuk mempromosikan kegiatan di labnya. Nah, itu dalam rangka supaya masyarakat itu
eh, mempunyai gambaran yang terus-menerus secara kontinu terhadap prodi kita atau universitas kita. Ini adalah salah satu strategi di era sosial media yang sangat berkembang pesat ini. Nah, syukur alhamdulillah kalau dalam pengembangan media itu Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan teknologi artificial intelligence ya. Ya, itu tadi foto-foto yang saya kirim lalu jadi flyer itu kayaknya kerjaannya AI itu ya Bapak Ibu, saya kelihatan lebih cakep gitu ya. Saya jadi panggil gitu fotonya tadi. Lalu Bapak Ibu perlu kita cermati sekarang Bapak Ibu. Kira-kira dalam pengembangan kurikulum itu apa yang penting yang akan kita selesaikan dengan kurikulum yang ada itu? Ya, apa yang kita selesaikan? Nah, kemarin itu saya membuat catatan-catatan Bapak Ibu terkait dengan persoalan apa program studi eh, yang saat ini sedang eh, dihadapi ya Bapak Ibu ya. Kemarin itu saya membuat tulisan, ya saya tulis di mana ya kemarin itu ya. Eh, yang menjadi apa namanya Bapak Ibu yang sepertinya menjadi konsentrasi kita bersama, yaitu soal tentang lapangan pekerjaan ini Bapak Ibu. Lapangan pekerjaan ini makin lama ketersediaannya makin mengecil ini. Sementara lulusan perguruan tinggi ini terus meningkat ini, ya. Nah, apa cara kita ini? Apakah ini bisa diselesaikan melalui pengembangan kurikulum, ya? Jadi yang pertama ini kita identifikasi ini, lapangan pekerjaan. Kerjaan yang makin menyusut ini Bapak Ibu, makin menyusut. Nah, lalu apalagi ini Pak, lulusan kita yang perlu upskilling ini ya. Nah, lulusan kita yang tensinya ini masih belum memikat kebutuhan masyarakat ini, masih belum memikat kebutuhan masyarakat ini. Ya, lah Bapak Ibu membuat CPL aja masih kesulitan ya Bapak Ibu ya. Ya, membuat CPL jadi CPMK aja juga kesulitan gitu. Apalagi mengajarkannya gitu ya. Apalagi nanti kemampuan-kemampuan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Ya. Nah, harapan kita semua ya sulitnya jangan di situlah. Sulitnya jangan membuat CPL lah. Membuat CPL ini sudah harus mahir ini Bapak Ibu. Membuat CPL menjadi CPMK itu juga sudah harus mahir ini Bapak Ibu. Jangan ada kesulitan di sini. Karena kalau kesulitan di sini kita pasti akan terlambat nanti di belakangnya. Ya, ya. Karena apa? Karena kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa dan nanti kemampuan itu berpotensi dia mendapatkan pekerjaan atau menciptakan pekerjaan, ya, itu sangat bergantung pada CPL-nya ini. Jadi kalau Bapak Ibu merumuskan CPL saja kesulitan, ini memang segera harus di-upskilling ini ya Pak Ibu ya. Harus diselesaikan ini. Tidak boleh berlarut-larut ini Bapak Ibu. Karena core bisnis kita itu adalah di CPL ini. CPL menjadi CPMK yang masuk di mata kuliah itu. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu membuat CPL dan CPMK itu tidak sesulit dulu Bapak Ibu. Ya saya di beberapa tempat ini selama 1 bulan tur ini mulai dari Bukit Tinggi, ya, Bandung, Cirebon, dan lain-lain, Bapak Ibu. Saya memberikan workshop bagaimana membuat CPL CPMK itu dengan bantuan Artificial Intelligence AI. Lalu dari hasilnya itu kita diskusikan bersama. Jadi kita mulai dari akhir gitu ya. Mulai dari akhir, bukan dimulai dari awal gitu ya. Bukan mulai dari awal. Ternyata hasilnya sangat baik ya, Bapak Ibu ya. Hasilnya sangat baik. Jadi supaya kita tidak berkutat pada kesulitan merumuskan CPL gitu ya. Lalu yang berikutnya ini adalah dunia kita saat ini ya, ekonomi kita yang perubahannya luar biasa ini, ya perubahan ekonomi atau geopolitik yang terkait dengan ekonomi ini luar biasa. Itu rupanya mempengaruhi apa namanya? Mempengaruhi Gen Z itu menjadi tidak sabar kuliah atau belajar di kampus ya. Banyak Gen Z yang memutuskan dia tidak sekolah di kampus. Dia belajar di tempat lain saja supaya dia segera mendapatkan pekerjaan itu ya. Gen Z ini Bapak. Gen Z yang tidak sabar, tidak sabar belajar di kampus ya.
Ini Bapak Ibu, dia lebih memilih ikut-ikut pelatihan-pelatihan yang sertifikasi saja, atau bahkan di antara mereka yang memang Gen Z yang sangat jenius ini, yang sangat pintar-pintar, dia memilih belajar sendiri. Ya, dia buktikan bahwasanya dengan belajar sendiri dia bisa lebih sukses gitu ya. Nah, ini banyak terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Jadi saya kemarin ke Unhair ke Ternate itu mengeluhkan Bapak Ibu kalau mahasiswanya terus melorot ini. Unhair ini adalah salah satu PTN, perguruan tinggi negeri yang eh, apa awalnya dari PTS ya. Nah, itu mahasiswa terus melorot. Eh, Dia melakukan penelitian mengapa terus melorot. Ternyata banyak calon mahasiswa yang di sekitar eh, Pulau Ternate, Halmaheras itu, Bapak Ibu, itu memutuskan tidak kuliah. Dia memutuskan dia bekerja saja, bekerja di tambang, bekerja di kebun, karena menurut mereka dia akan dengan bekerja itu akan mendapat uang lebih cepat dan lebih banyak gitu ya daripada dia kuliah 4 tahun belum tentu dapat kerjaan. Sudah habis waktunya 4 tahun, uangnya habis, tapi lulus tidak dijamin oleh kampusnya dapat pekerjaan. Nah, gitu. Katanya dia begitu, Bapak Ibu. Katanya hasil penelitiannya. Ya. Padahal harapannya kuliah itu nanti mudah dapat pekerjaan gitu. Harapannya begitu. Ya, walaupun beberapa tokoh yang politis mengatakan bahwasannya belajar itu di kampus itu untuk mengembangkan potensi berpikirnya, potensi dirinya. Ya betul itu, tidak salah itu. Tapi kalau tidak dapat kerjaan itu ya kan salah satu tanggung jawab perguruan tinggi juga gitu ya. Kita harus bisa menjamin bahwasannya lulusan kita ini nanti kompatibel dengan dunia kerja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu ada lagi Bapak Ibu yang terkait dengan eh, di mana eh, kampus Bapak Ibu ya di mana ini kampus ya kampus yang kesulitan bekerja sama dengan stakeholder ya, kesulitan bekerja sama dengan pemangku kepentingan stakeholder ya. Nah, ini adalah di antara persoalan-persoalan yang banyak dihadapi oleh perguruan tinggi. Pertanyaannya adalah apakah persoalan-persoalan ini bisa diatasi melalui pendidikan, khususnya melalui pengembangan kurikulum. Kalau jawabannya tidak, maka harus dicari jalan lain. Kalau jawabannya ya bisa diatasi, maka segera Bapak Ibu rumuskan eh, kira-kira nanti profil lulusan di prodi Bapak Ibu seperti apa dan kemampuan atau kompetensi apa yang nanti menjual gitu ya, menjual. Yang betul-betul kompatibel dengan kebutuhan setelah 4 tahun ke depan mahasiswa lulus ya karena kurikulumnya dievaluasi sekarang gitu ya bagaimana 4 tahun lulus dipakai nanti 4 tahun lulus itu bisa kompatibel dengan kebutuhan kerja gitu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu mendesain dan mengembangkan kurikulum, lalu mendesain dan mengembangkan proses pembelajaran melalui RPS ya. Jadi Bapak Ibu sudah tidak lagi atau jangan lagi keberatan membuat RPS ya karena RPS ini adalah cara strategis ya, cara yang sangat strategis untuk membantu mahasiswa belajar agar JPL, JPL, JPMK itu bisa segera dicapai dengan baik ya. Nah, kalau masih ada yang dosen tidak mau membuat RPS atau RPS-nya ada dosen tidak mau menggunakan, nah ini adalah salah satu indikator ini tanda-tanda ini Bapak Ibu. Tanda-tanda nanti pada akhirnya eh, eh, kualitas pembelajaran menurun, pada akhirnya lulusannya tidak kompatibel dengan masyarakat, dan pada akhirnya juga nanti masyarakat akan tidak akan meninggalkan kampus itu atau prodi itu. Dan ini sudah sangat sangat jelas terbukti ya Bapak Ibu. Lalu jangan lupa kurikulum dan RPS yang sudah ada itu dijalankan. Jangan sampai nanti RPS-nya sudah ada, kurikulumnya sudah ada, karena pada saat workshop, pelatihan, dan lain-lain memang sudah dirancang dengan baik, tapi begitu jadi hanya sekedar dokumen saja, tidak diimplementasikan, Bapak Ibu. Nah, itu juga bagian dari sesuatu yang tidak kita inginkan kan, Bapak Ibu.
Lalu di dalam implementasi itu jangan lupa Bapak Ibu monitoring dan ini Bapak Ibu monitoring dan evaluasi, terutama evaluasi formatif ini ya, dan nanti diakhiri dengan evaluasi sumatif. Nah, di dalam OB itu ya Bapak Ibu seperti yang disampaikan Bu Rektor tadi, fokus pada pencapaian pembelajaran, fokus pada outcome-nya, fokus pada pencapaian CPL-nya. Nah, di dalam pencapaian CPL itu, Bapak Ibu, eh, Spedi di dalam bukunya tentang OB mengatakan bahwasanya OB itu di-driver oleh asesmen. Jadi begini Bapak Ibu, misalnya ini proses pembelajaran ya Bapak Ibu, proses pembelajaran 16 minggu. Nah ini, ya satu semester kan 16 minggu. Ya mulai minggu pertama sampai minggu ke-16 ya. Nah, lalu di sini ada sekitar 1 atau 2 minggu Bapak Ibu melakukan penilaian akhir ya sebelum nanti diumumkan ya hasil akhirnya, pengumuman hasil akhir. Nah, menurut Spedi Bapak Ibu, selama 16 minggu ini kan mahasiswa belajar untuk mencapai CPL, CPMK, sub CPMK kan? Ya. Nah, sub CPMK. Nah, pada saat dia belajar mencapai sub CPMK, di minggu ketiga misalnya, ini sub CPMK yang pertama, minggu ketiga, ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ini sub CPMK yang pertama, ya, mampu bla 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 begitu. Lalu Bapak Ibu memberikan tugas ini, nah, tugas. Nah, setelah tugas dikumpulkan, Bapak Ibu koreksi kan? Nah, Bapak Ibu koreksi tugasnya, lalu Bapak Ibu memberikan umpan balik, umpan balik. Nah, ternyata ada mahasiswa yang nilainya sudah bagus, 90, 80, tapi ada mahasiswa yang tugasnya jelek ini, nilainya kira-kira ya antara 40, 50. Nah, mahasiswa yang 40, 50 ini diapakan ini? Dilewatkan begitu saja, atau kita pakai prinsipnya UB, yaitu di driver dengan asesmen. Jadi anak-anak yang nilainya tidak mencapai standar minimalnya tadi, ya, ya tidak mencapai standar kemampuannya tadi, diberi tugas lagi sama dosennya supaya dia belajar gitu. Karena mahasiswa itu belajar kalau ada tugas, ada ujian gitu, Bapak Ibu. Ya. Lalu sub JPMK kedua ya 4 misalnya 3 minggu juga, lalu Bapak Ibu memberikan kuis misalnya, kuis. Ada yang nilainya baik, ada yang nilainya kurang. Ya, dengan catatan bahwasanya nilai itu menggambarkan tingkat kemampuan mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu menilai berdasarkan sub JPMK-nya. Berarti berdasarkan kemampuannya kan? Lalu bagi mahasiswa yang nilainya jelek, Bapak Ibu kasih kesempatan lagi untuk belajar. Silakan mau belajar ini karena nilai kuismu ada yang jelek ini. Ya, ada yang jelek ini, ada yang tidak mencapai standar minimal kompetensinya. Kamu belajar lagi, nanti saya kasih soal lagi. Ya. Nah, supaya kemampuannya itu terdorong, ya di drive begitu ya Bapak Ibu dengan asesmen. Lah, itu maunya OB Bapak Ibu. Ya, maunya OB itu seperti itu. Satu, fokus pada outcome-nya. Kedua, bagaimana selama proses pembelajaran ini mahasiswa didorong untuk mencapai outcome-nya gitu dengan cara memberikan kesempatan belajar. Karena mahasiswa yang masuk di kelas itu kan kemampuannya berbeda-beda kan Bapak Ibu. Ada anak yang sekali ujian lalu lolos, tapi ada anak yang perlu 2 3 kali kan. Ya, karena memang kemampuannya berbeda gitu. Nah, OB itu prinsipnya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya buat mahasiswa untuk mencapai kriteria minimalnya, learning outcome kriterianya itu. Ya, maka dari itu di dalam prinsip OB itu ada istilah expanded opportunity, memberikan kesempatan seluas-luasnya selama 16 minggu ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah yang kalau tidak kita mengacu ke Permen 53 itu disebut dengan evaluasi penilaian dan evaluasi formatif, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki cara belajar mahasiswa dalam rangka mencapai kriteria minimalnya, ya. Ya, kriteria learning outcome minimalnya. Itu Bapak Ibu. Nah, lalu nanti setelah UAS, ya UAS, Bapak Ibu melakukan penilaian akhir yang dikenal dengan sumatif ini, Bapak Ibu.
Ya, penilaian akhir nanti nilai-nilai itu dikumpulkan, dianalisis, diinterpretasi oleh Bapak Ibu. Akhirnya nanti Bapak Ibu memutuskan nilai akhirnya seperti ini untuk setiap mahasiswa. Nah, kalau formatifnya tidak terselenggara dengan baik atau bahkan tidak dilakukan, Bapak Ibu, pasti OB-nya tidak akan jalan. Ya, outcome base-nya pasti tidak. Nah, ini pasti akan kembali ke paradigma lama. Ya. Jadi banyak orang yang mengatakan gini, Pak Samsul, kalau dengan OB itu apakah semua mahasiswa harus lulus? Ya, gitu ya. Lah, saya tanya lagi, loh mengapa, memang kenapa kalau seluruh mahasiswa harus lulus satu kelas? Apakah Bapak Ibu ada persoalan kalau satu kelas itu lulus semua? Kalau satu kelas itu mencapai kompetensi semua akibat dari Bapak Ibu membimbing mahasiswa, mengajar mahasiswa, ada persoalan? Ya, dalam hati saya kalau ada persoalan berarti yang bermasalah adalah kita sendiri sebagai dosen ini. Ya, lulus semua kok enggak seneng gitu loh Bapak Ibu ya. Mestinya kalau lulus semua satu kelas itu kita seneng kan gitu. Kok masih ada di dalam pikiran itu kelas yang bagus itu apabila yang lulus itu sedikit ya dan ada yang tidak lulus kok masih ada kayak gitu. Ini kan paradigma lama, bukan paradigma outcome based kan Bapak Ibu. Ya. Nah, paradigma outcome based itu adalah paradigma eh, yang sama persis dengan apa yang diinginkan orang tua masing-masing mahasiswa. Ya, orang tua masing-masing mahasiswa itu pasti ingin anaknya kuliah di kampus kita, Bapak Ibu itu anaknya tambah pinter, tambah terampil, attitude-nya tambah baik, dan nanti kalau lulus dapat kerjaan. Pasti gitu orang tua itu, Bapak Ibu. Saya sendiri kalau punya anak ya, saya kuliah kan saya pinginnya kayak gitu kok, Bapak Ibu. Ya, saya sekolah di kampus, saya sekolahkan anak saya di kampus itu harapannya nanti dia tambah pinter, tambah terampil, sikapnya tambah baik, ya. Lalu segera dapat kerjaan kalau lulus. Kalau kalau perlu sebelum lulus sudah dapat kerjaan. Itu keinginannya orang tua kok Bapak Ibu. Nah, keinginan orang tua yang seperti itulah yang sangat sangat konvergen dengan prinsip OB, outcome based education yang digagas oleh William G. Spady itu yang sekarang dipakai sebagai dasar untuk lembaga-lembaga akreditasi. Lalu Bapak Ibu setelah itu baru nanti kita bisa lihat outputnya seperti apa. Ya, nilai rata-rata mahasiswa yang lulus berapa, itu sebagai indikator ya Bapak Ibu, indikator saja. Nanti kalau cara menilainya sudah benar, maka nilai ini betul-betul akurat bisa sebagai pegangan IP ini. Sekarang masih banyak orang menyaksikan IPK ini Bapak Ibu, karena katanya banyak orang IPK tinggi tidak tidak mencerminkan kalau dia pun tidak mempunyai tidak mencerminkan kompetensinya, katanya begitu. Banyak yang IPK-nya tinggi tapi tidak bisa kerja. Nah, kita sekarang ini sedang berusaha berbuat sekuat-kuatnya, mendesain dan melaksanakan asesmen supaya asesmen yang kita lakukan itu betul-betul mencerminkan kompetensinya. Dengan cara apa? Dengan cara asesmen berbasis outcome based education yang dinilai adalah JPL, JPMK, sub JPMK-nya. Bukan UTS, UAS, tugas, bukan. Di dalam UTS, UAS itu dan di dalam tugas itu kemampuan mana yang dinilai? Itu yang kita nilai. Ya, itu Bapak Ibu. Lalu masa tunggu kerja. Ya, ini yang dilihat sebagai output. Lalu kalau yang kita lihat sebagai outcome itu adalah pencapaian JPL, kompetensinya. Ya, profilnya seperti apa. Lalu kalau yang kita lihat sebagai impact, ya sebagai impact, itu adalah biasanya digali dari alumni lulusan kita yang bekerja 2, 3, 5 tahun di tempat kerjanya masing-masing. Apakah selama bekerja dalam meniti karir itu betul-betul outcome yang dia pakai, ya JPL-JPL yang dia gunakan, kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi yang dia gunakan untuk meniti karirnya itu memang berasal dari JPL-JPL yang dulu dia dapatkan pada saat perkuliahan. Jadi dilihat ini dampak dari pencapaian outcome-nya ini terhadap karir dia bekerja. Nah, inilah tiga ini Bapak Ibu, output, outcome, dan impact. Ini yang selalu ditanyakan pada saat Bapak Ibu mengikuti akreditasi kan. Ya, outputnya ditanyakan ke pimpinan, outcome-nya ke pimpinan dan ke Bapak Ibu dosen, lalu ke mahasiswa, lalu impact-nya ditanyakan ke alumni dan pengguna lulusan. Biasanya kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dan ini sudah lama sebenarnya kita mengalami seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu bagaimana model pengembangan kurikulum yang berbasis pada
permasalahan real yang ada di masyarakat. Jadi analisis kebutuhan real, apa yang sedang dibutuhkan hari ini sampai 5 tahun ke depan itu menjadi penting bagi Bapak Ibu pengembang kurikulum di program studi, di samping standar-standar yang ada. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu ini tadi UB yang sudah saya sampaikan, tadi ada 2 poin tadi, lalu ini tadi yang juga sudah saya sampaikan, UB dalam pengertian teknis dan strategis, yaitu dalam kaitannya dengan P, perencanaan, itu Bapak Ibu bagaimana mengembangkan kurikulum itu basisnya adalah tadi profil dan capaian pembelajaran. Lalu setelah kurikulum jadi, kemudian Bapak Ibu mengembangkan RPS yang basisnya juga CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Ya, kalau RPS-nya sudah jadi, Bapak Ibu dilaksanakan dalam tahapan do ini, Bapak. Jadi pelaksanaan pembelajaran dipastikan semua mata kuliah menggunakan RPS yang sudah disepakati dan disetujui oleh prodi. Ya, tidak boleh ada mata kuliah yang berjalan tanpa menggunakan RPS, gitu ya. Karena salah satu bentuk pertanggungjawaban kita sebagai dosen yaitu melalui implementasi RPS ini, karena dari RPS ini nanti bisa diukur pencapaiannya, bisa diukur pelaksanaannya dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah cek ini. Cek artinya dari hasil pembelajaran ini kita lakukan asesmen, penilaian dan evaluasi. Jangan lupa Bapak Ibu, evaluasinya adalah asesmen dan evaluasinya adalah terhadap pencapaian JPL. Ya, ini sesuai dengan standar penilaian yang sudah ada sejak tahun 2014. Pertama kali kita punya SNDikti itu tahun 2014 dengan Permendikbud nomor 49. Itu pertama kali kita punya SNDikti. Di standar penilaian sudah dikatakan penilaian itu terhadap JPL. Jadi penilaian terhadap JPL itu tidak hanya akhir-akhir ini saja Bapak Ibu. Sudah lama sekali kita punya standarnya. Cuman memang akhir-akhir ini penilaian terhadap JPL ini sering ditagih oleh lembaga akreditasi nasional maupun internasional. Terutama lembaga akreditasi internasional. Kalau lembaga akreditasi nasional ini kan belakangan saja, ikut-ikutan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi 7 tahun yang lalu pada saat QA masuk sebagai lembaga sertifikasi itu sudah menanyakan penilaian JPL Bapak Ibu. Ya, demikian juga lembaga akreditasi internasional yang dari Amerika seperti ABET ya. Lalu dari Eropa seperti ASIIN, ASIK, FIBA dan lain-lain juga selalu menanyakan penilaian terhadap JPL ya. Nah, mengapa ya? Memang yang dinilai kemampuannya kan. Ya. Bukan UTS-nya sekian persen lalu dinilai UTS-nya kita tidak tahu hasil nilainya itu menggambarkan kemampuan yang mana. Yang jelas adalah nilai ini adalah nilainya UTS. Nilai ini adalah nilainya UAS, nilainya ini adalah nilainya tugas. Nah, itu tidak benar Bapak Ibu ya. Jadi tetap boleh ada UTS UAS tapi harus dipastikan di UTS UAS, di tugas dan lain-lain itu kemampuan yang mana yang dinilai. Itu ya Bapak Ibu. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah tindak lanjut dari hasil penilaian dan evaluasi ini. Apa tindak lanjutnya? Ya, nanti dari situ Bapak Ibu akan masuk pada apa yang disebut dengan continuous improvement, ya, IC, quality continuous improvement, ya, ICI. Ya. Nah ini perlu Bapak Ibu siklus ini dipertahankan, PDCA ini, atau kalau di dalam sistem penjaminan mutu di Indonesia itu sering disebut dengan PPEPP. Nah, ini juga siklus juga yang mirip dengan PDCA. Nah, orang Indonesia membuat istilah sendiri, ya, dan katanya lebih baik dari PDCA. Nah, katanya begitu klaimnya yang membuat, tapi buat kita tidak penting. Yang penting adalah bagaimana apakah Bapak Ibu menggunakan PDCA atau KPPEPP, tapi siklus ini harus bisa jalan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya continuous improvement-nya itu bisa terjadi, lalu OBE-nya ya bisa dijalankan dengan sempurna. Nah demikian ya Bapak Ibu. Lalu
tata kelola administrasi ini sebagai supporting system, yaitu pengelolaan sumber daya, ini bagaimana mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum itu, fokus pada JPL, ya outcome-nya, lalu pelaksanaan dan monitoring juga begitu, ya fokus pada pencapaian JPL, lalu penjaminan mutu juga demikian, pelaporan juga begitu, Bapak Ibu nanti pelaporan nilai, misalnya sebagai contoh, nilai mahasiswa itu yang kita laporkan setiap akhir semester itu komponennya tidak hanya terdiri dari tugasnya sekian persen nilainya sekian, ya kuisnya sekian persen nilainya sekian, UTS-nya sekian persen nilainya sekian, UAS-nya sekian persen nilainya sekian. Tidak hanya sekedar itu, Bapak Ibu bisa melaporkan eh, pencapaian JPMK mahasiswa atau sub JPMK mahasiswa ya di mata kuliah itu. Kalau di mata kuliah itu ada sub JPMK jumlahnya 5, maka setiap mahasiswa harus mendapatkan 5 laporan pencapaian sub JPMK itu tadi. Ya, nah syukur alhamdulillah kalau nanti juga bisa ada laporan setiap mahasiswa itu di mata kuliah itu mendapatkan penilaian terhadap CPL-nya itu berapa gitu ya. Jadi setiap mata kuliah itu kan dibebani CPL oleh kurikulum ya. Misalnya CPL 1, CPL 3 dan CPL 4 berarti ada 3 CPL. Nah, melalui mata kuliah ini ketiga CPL ini mendapatkan penilaian. Nah, itu nanti dilaporkan ya. Dilaporkan di dalam laporan penilaian. Moga-moga Bapak Ibu sudah punya sistem penilaian CPL yang seperti ini. Karena sistem penilaian seperti ini sekarang sudah banyak, sudah lazim maksud saya dimiliki oleh perguruan tinggi. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu yang paling penting lagi yang barangkali perlu kita ketahui adalah soal CPL ini tadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau secara singkat itu kan begini Bapak Ibu, secara singkat. Ya, Bapak Ibu merumuskan profil lulusan. Profil lulusan itu apa? Yaitu peran yang dapat dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya oleh lulusan di bidang keahliannya atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Jadi peran apa yang nanti bisa dilakukan oleh mahasiswa setelah lulus. Peran itu bisa saja dalam bentuk pekerjaan, ya, atau dalam bentuk profesi tertentu, ya. Begitu ya Bapak Ibu. Misalnya nanti setelah dia lulus, dia akan bekerja untuk melakukan pekerjaan pengelolaan, ya, ya melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di lingkungannya, ya. Atau dia lulus, dia bekerja sebagai engineer, ya, ya sebagai junior engineer, nah, gitu, ya. Lalu dia lulus nanti sebagai guru, nah, itu kan profil-profil lulusan. Nah, sebagai seorang engineer tadi atau sebagai seorang guru tadi, dia harus memiliki kemampuan apa? Nah, kemampuan itu yang dituliskan nanti sebagai standar kompetensi lulusan SKL yang kemudian dirumuskan dalam bentuk JPL. Jadi SKL dan JPL ini sama, ya. Lalu kalau kemampuan itu yang diperlukan, maka dia harus belajar apa? Nah, itu yang nanti menjadi bahan kajian, ya. Jadi kalau dibuat dengan kalimat yang sederhana, itu adalah jadi apa? Itu profil, mampu apa? Itu SKL JPL, lalu belajar apa? Itu bahan kajian. Ngaten nggih, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi tiga serangkai ini. Jadi apa? Mampu apa? Belajar apa? Tuh, ya. Kalau saya jadi seorang engineer dalam bidang electrical, ya saya harus punya kemampuan mendesain sistem electrical, nah, gitu. Ya, apa yang harus saya pelajari? Ya, yang harus saya pelajari adalah elektronika, mikroprosesor dan lain-lain. Misalnya begitu, ya Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh. Lalu eh, mampu apa dan belajar apa itu, kemudian Bapak Ibu kemas menjadi mata kuliah kan? Nah ini dikemas menjadi mata kuliah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, mata kuliah ini agar nanti bisa dijalankan dengan baik, maka mata kuliah ini harus dibuat di dalam struktur mata kuliah, ya, struktur kurikulum, mohon maaf, dibuat dalam struktur kurikulum yang setiap tahapannya itu akan jelas dia harus mampu apa. Tahun pertama dia belajar di mata kuliah itu, pada akhirnya dia
mahasiswa akan memiliki kemampuan apa. Misalnya basic science, matematik and basic science. Lalu tahun kedua, ya semester 3, semester 4, semester 5, dia harus bisa apa? Ya. Oh, dia bisa tentang misalnya intermediate science atau kalau di teknik itu ada istilah engineering, basic engineering ya. Ya dasar-dasar ilmu keteknikan ya. Itu semester 3, semester 4 ya dan mungkin semester 5. Lalu nanti di atasnya lagi itu semester 6, 7, 8 itu sudah kemampuan yang bersifat spesifik ini, spesifik science. Nah, kalau dalam bidang teknik ini disebut dengan engineering design, kemampuan untuk mendesain gitu. Jadi setiap tahapan itu harus jelas kita susun dalam struktur kurikulum ya supaya kurikulumnya ini bisa seperti anak tangga begitu kemampuannya meningkat dan terbaca seperti itu. Nah, kalau mata kuliah sudah terstruktur dengan baik, maka selanjutnya Bapak Ibu membuat RPS untuk setiap mata kuliah. Nah, ini adalah tugas dosen ini Bapak Ibu. Tugas dosen menerjemahkan CPL-CPL itu menjadi CPMK yang akan dijabarkan dalam RPS. Ya, jadi saya sering ditanya, Pak Samsul, siapa yang bertugas merumuskan CPMK? Yang bertugas ya dosen, karena dosenlah yang paling tahu mata kuliahnya gitu ya. Nggak mungkin kaprodi, apalagi dekan ya. Kalau kaprodi dekan sebagai dosen ya oke gitu ya. Ya, yang paling tahu adalah dosen terhadap mata kuliahnya masing-masing. Oleh karena itu, yang merumuskan CPMK adalah dosen. Dasarnya apa? Dasarnya adalah CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu. Ya, siapa yang membebankan CPL pada mata kuliah itu? Ya pada saat kurikulum disusun, ya tim kurikulum menyusun kurikulum, lalu CPL-CPL itu dibebankan pada mata kuliah apa saja. Gitu, ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu akan dikonfirmasi ini ya, dikonfirmasi CPL yang mana yang cocok untuk mata kuliah yang mana. Nah, kalau sudah LPS-nya jadi, Bapak Ibu juga menyusun bahan ajar, ya entah buku ajar, entah buku diktat, modul ajar, silakan saja. Lalu kalau sudah RPS-nya ada, bahan ajarnya ada, siap diimplementasi ya di dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu betapa pentingnya RPS ini untuk digunakan di dalam proses pembelajaran supaya proses pembelajaran itu lebih transparan, accountable ya, dan mahasiswa punya panduan ya selama 1 semester itu apa yang dipelajari. Nah, setelah itu Bapak Ibu barangkali di dalam kurikulum Bapak Ibu memberikan pilihan-pilihan buat mahasiswa. Misalnya mahasiswa belajar di luar kampus dalam bentuk magang, dalam bentuk KKN, ya dalam bentuk studi independen, bahkan pertukaran pelajar. Ya, misalnya Bapak Ibu mengirim mahasiswa Bapak Ibu untuk belajar dengan mitra kerjasama yang ada di Jepang, di Kumamoto misalnya, atau yang ada di Taiwan di NTUST misalnya, atau yang ada di Eropa begitu. Atau sebaliknya ada mahasiswa dari perguruan tinggi itu belajar di tempat Bapak Ibu, yaitu student exchange ya. Nah, itu bagian kelaziman dari perguruan tinggi yang top Bapak Ibu ya. Yang kemarin disebut dengan MBKM programnya. Nah, program MBKM itu kan sudah tutup oleh Pak Menteri, sekarang kan ditutup, diganti dengan kampus berdampak. Tapi bentuk kegiatan pembelajarannya boleh sama Bapak Ibu. Jadi magang yang dulu disebut magang MBKM, sekarang diganti magang berdampak ya boleh-boleh saja kan. Tidak menjadi soal kan ya. Nah, artinya apa? Ya artinya bahwasanya magang yang dilakukan mahasiswa itu betul-betul direncanakan supaya memiliki dampak yang baik baik untuk yang ditempati magang maupun untuk mahasiswa. Kedua belah pihak itu harapannya. Kalau kemarin MBKM itu Bapak Ibu kan pusing persoalan konversi magang ke 20 SKS. Nah, sekarang sudah itu dilepas Bapak Ibu diserahkan ke Bapak Ibu masing-masing. Entah bagaimana caranya supaya Bapak Ibu tidak pusing, ya mahasiswa dapat pengakuan, ya magang 1 semester itu. Lalu yang paling penting pikiran kita pindahkan, kita curahkan supaya magangnya itu punya dampak. Nah, itu maksud dari program berdampak itu tadi. Kampus berdampak itu.
Jadi setiap aktivitas itu bagaimana bisa memberikan dampak terhadap masyarakat ya maupun terhadap mahasiswa yang sedang belajar gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi secara singkat eh, bagaimana profil lulusan ini Bapak Ibu menjadi salah satu dasar untuk merumuskan JPL. Nah, perumusan JPL-nya sendiri Bapak Ibu ada ketentuannya. Ketentuannya adalah undang-undang dan standar tadi. Jadi menurut undang-undang eh, KKNI ini Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ini adalah menjadi acuan pokok di dalam merumuskan kompetensi lulusan yang tadi saya sebut dengan SKL, gitu ya. Untuk pendidikan akademik, vokasi dan profesi. Ini pasal 29 ayat 2. Lalu standar kompetensi lulusan ini adalah kriteria minimal Bapak Ibu yang merupakan kesatuan kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Jadi sudah tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu itu SKL itu terdiri dari 4 aspek kan, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Ini sudah tidak berlaku. Karena CPL yang model seperti ini, Bapak Ibu, adalah CPL yang apa namanya, Bapak Ibu, adalah CPL yang sudah dasarnya dicabut, tidak berlaku, Bapak. Dasarnya sudah dikatakan tidak berlaku. Bentar, Bapak Ibu, ini baterai saya kok habis ya? Ya, sudah dinyatakan tidak berlaku. Ya, kalau masih ada, moga-moga tidak ada ya, Bapak Ibu di Unmer, prodi yang CPL-nya seperti yang kemarin, yaitu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, lalu ada keterampilan khusus, ya, khusus. Nah, kalau masih ada yang seperti ini, segera dirubah CPL ini menjadi CPL-CPL yang merupakan kesatuan antara kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan jumlah CPL-nya jangan terlalu banyak, ikuti saja standar-standar internasional. Ya, kalau mengikuti standar internasional, butir CPL itu antara 10 butir sampai dengan 12 butir. Ya, butir CPL ini. Walaupun Bapak Ibu bisa kurang dari ini dan bisa lebih sedikit begitu. Kisarannya sekitar ini. Jangan sampai puluhan seperti kemarin. Kemarin itu ada yang 30, ada yang 40 butir, tapi tidak diapa-apakan JPL-nya. Artinya tidak ada yang peduli di prodi. Bagaimana JPL yang banyak itu dicapai gitu ya. Nah, sekarang tidak boleh. Tidak boleh ada JPL yang tidak yang satu pun tidak menjadi perhatian oleh Bapak Ibu karena core bisnisnya adalah di JPL ini ya. Nah, caranya ya buatlah JPL-JPL yang memenuhi kualifikasi dan standar dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Itu nggih. Lalu SKL ini, standar kompetensi lulusan, dirumuskan sebagai capaian pembelajaran lulusan. Jadi SKL dan JPL-nya itu sama, nggih. Seperti itu. Sehingga kalau divisualkan Bapak Ibu, divisualkan itu JPL-nya adalah seperti ini. Proses penyusunan JPL-nya. Oke, seperti ini. Jadi dilihat prodinya Bapak, kalau S1 Bapak Ibu, kalau S1 berarti levelnya level 6. Nanti KKNI-nya dilihat level 6 itu bunyinya kemampuannya seperti apa. Lalu Bapak Ibu merumuskan JPL-nya. Ya. Lalu setelah JPL-nya dirumuskan, eh, Bapak Ibu dapatkan ya JPL ini atau SKL ini sudah didapatkan rumusannya berdasarkan KKNI level 6 itu. Nah, kemudian rumusan itu eh, dikalibrasi atau disesuaikan dengan SNDikti 53 tahun 2023, terutama di pasal 7, pasal 8. Nah, di pasal 7 dan pasal 8 ini, Bapak Ibu, SKL atau JPL yang Bapak Ibu rumuskan harus mengandung satu visi misi,
perguruan tinggi. Harus ada ini, visi misinya nanti ditaruh di mana gitu ya. Yang kedua, CPL itu harus mengandung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ranah keilmuan prodi. Ya, mengandung enggak itu? Ya, gitu. Yang ketiga, CPL yang dirumuskan tadi sudah mengandung kompetensi kerja atau tidak. Nah, kan Bapak Ibu pasti tahu toh, kalau di prodi Bapak Ibu nanti mahasiswa akan bekerja dan memerlukan kemampuan ini kan pasti tahu. Nah, itu kan kompetensi kerja, ya. Kalau tidak tahu, ya kok bisa jadi dosen ya? Karena dosen itu kan tadi mendampingi mahasiswa supaya punya kemampuan dan kemampuan itu bisa untuk kerja kan. Lah dosennya tidak tahu kok bisa ngajar gitu ya. Ya, saya yakin semua dosen pasti tahu mahasiswa ini harus belajar apa nanti kalau belajar ini dia bisa digunakan untuk bekerja yang seperti ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu perhatikan ini kompetensi kerja apa saja yang harus ada di CPL itu. Lalu berikutnya lagi adalah apakah di dalam rumusan CPL ini ada kompetensi utama? Ini adalah istilah yang ada di Permen, terutama di pasal 9 ini Bapak Ibu. Ya, yang disusun oleh asosiasi prodi, ya, sejenis. Jadi nanti dilihat asosiasi prodi yang sejenis itu sudah mengeluarkan CPL sesuai dengan Permen 53 atau belum. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu lihat CPL-nya seperti apa. Misalnya asosiasi mengeluarkan CPL jumlahnya 10 butir. Nanti 10 butir itu Bapak Ibu cocokkan dengan CPL-nya Bapak Ibu. Ya, misalnya dari asosiasi prodi ini ada 10 butir. Lalu dari 10 butir itu ada 6 butir yang cocok gitu dengan CPL Bapak Ibu. Artinya cocok sudah ada gitu ya. Berarti 6 butir ini tidak perlu ditambahkan kan? Karena di CPL-nya Bapak Ibu ini sudah ada. Nah, sisa yang 4 butir ini. 4 butir ini. Nah, 4 butir ini harus ditambahkan ke CPL-nya Bapak Ibu. Caranya menambahkan supaya butirnya tidak banyak-banyak, ya jadikan satu aja Bapak Ibu. Ya jadikan satu butir atau dua butir ya. Supaya tidak nanti jangan takut dengan jumlah Bapak Ibu ya. Yang penting kan kompetensinya tidak kurang gitu kan. Kemampuannya tidak kurang. Nah itu kalau bisa Bapak Ibu eh, gabungkan 4 butir CPL ini menjadi satu butir atau berapa butir, begitu saran saya jangan banyak-banyak, satu butir aja cukup, asalkan memiliki kemampuan yang ada di situ, ya. Nah, akan sangat baik kalau ini dimusyawarahkan bagaimana 4 butir menjadi satu butir, tetapi kalau Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu bisa minta bantuan generatif AI Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa minta bantuan, tolong saya ingin menyederhanakan 4 CPL ini menjadi satu butir CPL. Tolong rumuskan satu butir CPL dengan tidak mengurangi maknanya atau kemampuannya. Nah, nanti kan ChatGPT-nya bekerja. Nah, setelah nanti hasilnya dapat dari ChatGPT, baru Bapak Ibu analisis ini. Yang dihasilkan ini sudah benar enggak mewakili 4 butir CPL. Kalau sudah benar ya sudah dipakai saja gitu. Kalau belum benar, ya tidak benar, ya jangan dipakai dulu, dianalisis lagi gitu ya. Dianalisis lagi. Jadi sekarang enak Bapak Ibu ya. Sekarang enak karena ada bantuan AI ini. Ya, bahkan saya di beberapa tempat Bapak Ibu, itu CPL yang terdiri dari 4 aspek itu, yang ada sikap, pengetahuan, keterampilan itu, untuk dijadikan 10 butir CPL itu pakai bantuan AI, ini cepat banget. Nggak sampai 1 menit Bapak Ibu. Sudah jadi CPL-nya 10 butir. Ya. Yang lama adalah menganalisis. Jadi setelah jadi 10 butir itu tadi, dianalisis ini, apakah semua kemampuan yang dikendaki sudah masuk atau tidak. Ya, lalu didiskusikan dengan teman seprodi. Lalu kalau sudah oke disepakati oleh prodi itu, lalu mengundang stakeholder, disampaikan ke stakeholder. Ini loh CPL kita ada 10 butir yang dulu dari CPL yang sekian banyak butir. Nah, lalu dimintakan masukan-masukannya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang apa namanya Bapak Ibu lakukan. Lalu kalau asosiasinya itu belum merumuskan CPL, ya Bapak Ibu tidak usah nunggu asosiasi, ya. Tidak usah menyampaikan mohon maaf ya, Bu Wakil Rektor 1 atau Bu Rektor atau Pak Rektor, kalau di tempat saya Pak Rektor, kami belum bisa menyusun kurikulum karena kami masih menunggu JPL asosiasi. Tidak, tidak usah Bapak Ibu. Tinggalkan saja asosiasi kalau dia belum membuat. Mengapa?
karena Bapak Ibu bisa mengacu ke pasal 9. Pasal 9 ini ada kompetensi utama yang sudah dirumuskan oleh Permen nomor 53 tahun 2023. Jadi tidak usah nunggu dari Asosiasi Prodi, langsung saja Bapak Ibu pakai pasal 9 ini. Pasal 9 ini berisi kompetensi-kompetensi utama untuk jenjang pendidikan yang ada, yaitu S1, S2, S3, ya profesi ada, diploma juga ada dan seterusnya ya. Bapak Ibu langsung mengacu sini, tidak usah nunggu asosiasi ya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu anggota asosiasi, maka asosiasinya Bapak Ibu dorong supaya segera merumuskan gitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah Bapak Ibu melakukan studi banding dengan kurikulum prodi yang sejenis ya. Studi bandingnya bisa lewat website saja kalau tidak ada biayanya. Kalau ada biayanya ya studi bandingnya ya kemana, ke luar negeri atau kemana gitu ya Bapak Ibu ya. Ya sesuai dengan kebutuhan prodinya. Nah, seperti itu. Lalu CPL-CPL ini Bapak Ibu disusun bersama koordinasi dengan UPPS Bapak Ibu ya. UPPS-nya. Kalau UPPS fakultas ya nanti koordinasinya dengan fakultas. Melibatkan pemangku kepentingan tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ini perintah pasal 8 ayat 1. Ya, jadi setelah tadi Bapak Ibu merumuskan JPL yang 4 aspek menjadi JPL yang 10 butir tadi, jadi sudah dicek dengan SNDikti pasal 7, 8, dan 9 sudah oke. Bapak Ibu mengundang pemangku kepentingan ini untuk memberikan masukan. Kalau sudah oke, masukannya diterima, ya Bapak Ibu sudah memperbaiki atau menyempurnakan capaian pembelajarannya, ya sudah selesai JPL-nya. Tapi sudah selesainya ini baru kriteria minimal ya Bapak Ibu ya. Nah, kriteria pelampuannya, nah ini ada satu langkah lagi ya Bapak Ibu. Satu langkah lagi, yaitu Bapak Ibu melihat International Learning Outcome Criteria. Jadi nanti Bapak Ibu kedepannya itu mau ikut akreditasi internasional kemana ini? Kalau Pak yang teknik Samsul. misalnya ikut ke IAB, Bapak Ibu lihat CPL IAB kayak apa. Ya, apakah Pak Samsul, ini CPL-nya masih Bapak Ibu menarik. sudah sesuai dengan IAB atau belum? Kalau masih ada yang tidak sesuai dengan IAB, Bapak Ibu tambahkan dengan yang dari IAB. Kemudian Bapak Ibu yang prodinya ikut ke FIBA misalnya, ya misalnya prodi manajemen, ekonomi, bisnis itu ikut ke FIBA misalnya, Bapak Ibu di FIBA itu learning outcome kriterianya mengacu pada European Qualification Framework level 6. Nanti Bapak Ibu lihat ya di level 6 itu apakah sudah dicakup oleh JPL Bapak Ibu. Kalau ada yang belum, Bapak Ibu masukkan. Nah, kalau sudah begitu, maka JPL Bapak Ibu menjadi JPL Mohon pelampuan izin Pak atau Samsul, iya, Bu. waktu 5 menit lagi nih Pak G, Samsul. ya, Bu. Nah, sudah selesai Ya, kok ini, Bu. Sampai JPL ini sudah selesai. Jadi itu ya Bapak Ibu kalau sudah JPL-nya nanti di apa dilengkapi dengan learning outcome kriteria internasional itu nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadinya seperti ini. Jadi CPL 1 itu adalah berisi tentang kualifikasi umum KKNI, yaitu mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan dan lain-lain. Ini harus ada Bapak Ibu DS1. Lalu CPL yang kedua, ini adalah yang berasal dari asosiasi prodi, tapi kalau tidak ada, Bapak Ibu langsung bisa pakai pasal nomor 9. Ini pasal nomor 9 ini Bapak Ibu. Langsung bisa diadopsi ke situ. Lalu JPL yang ketiga ini adalah JPL untuk mata kuliah umum yang ada di universitas atau ada di fakultas. Nah, ini JPL yang terkait dengan visi misi institusi. Bapak Ibu tulis di sini. Lalu JPL yang berikutnya 4, 5, 6, 7 itu tadi JPL yang Bapak Ibu rumuskan dan di dalamnya harus berisi visi misi prodi, lalu perkembangan iptek dan lain-lain. Tadi yang sudah. Maka Bapak Ibu eh, eh, rumusan JPL-nya sudah memenuhi kriteria KKNI, SNDikti, dan bahkan nanti kalau Bapak Ibu tambah dengan learning outcome kriteria internasional, maka JPL-nya Bapak Ibu adalah menjadi JPL perlampauan. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan ya tentang sebagian dari kurikulum. Monggo saya kembalikan kalau ada diskusi
pertanyaan dari Bapak Ibu. Nggih. Terima kasih banyak Pak Samsul Nggih. atas paparan. Bapak Ibu monggo, ini ada sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu beberapa menit dengan beliau. Nggih, monggo silakan. Dan untuk yang akan menyampaikan pertanyaan, baik, monggo Pak Joko dari Perpus. Nggih, monggo silakan Pak. Sebentar. Nggih. Terima kasih Bu Dia. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Dr. Samsul. Nggih, Pak. Sebelum kami mohon Nggih. izin memperkenalkan diri, Nggih, monggo Pak. mewakili dari Perpustakaan Umar Malang. Nggih, monggo Pak. Mohon izin bertanya Bapak. Nggih. Arahnya, kalau dulu kita memang menekuni kurikulum yang berbasis Nggih. KKNI, kan nggih. Nggih. Nah, dengan kebutuhan akan berkembang sekarang mengarah ke kurikulum. Nggih, monggo Pak. Ingin lebih distandarisasi. Nggih. Dan itu nampak jelas. Kalau yang saya amati, ya. Tetapi dengan adanya kurikulum UB ini memang lebih adaptif, ya. Lebih adaptif. Namun standar yang mana yang lebih adaptif itu, sehingga apakah itu memang terkait dengan kurikulum KKNI, apakah yang lebih ditekankan yang mana yang lebih adaptif untuk standarisasinya yang di UB ini, Bapak? Nggih. Itu yang kami mohon arahnya, Bapak. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih. Matur nuwun Bapak atas pertanyaannya. Nggih. Apakah bisa langsung saya jawab, Ibu? Iya Pak Samsul, monggo. Sebentar langsung Bu. ditanggapi, nggak apa-apa. Nggih. Silakan. Baik Bapak. Sebentar Bapak. Sebentar, ini saya carikan slide-nya dulu nggih. Ini slide-nya. Nah, ini. Ngapunten nih. Halo? Halo Bapak Ibu? Iya Bapak. Apakah bisa mendengar? Masih bisa mendengar. Oh, nggih. Alhamdulillah. Ini slide saya masih macet ini, Bu. Sebentar, Bu, saya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau masih bisa mendengar. KKNI itu adalah kualifikasi Bapak Ibu. Jadi KKNI itu ada itu sejak tahun 2012 melalui peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012. Nah, KKNI itu sebagai kualifikasi dan sebagai acuan pokok itu diperintahkan oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Jadi yang memerintahkan mengacu pada kualifikasi KKNI itu adalah undang-undang Bapak Ibu. Dan ini undang-undang ini strata yang paling tinggi kan dalam struktur perundangan kita. Nah, sampai sekarang kita harus tetap pakai KKNI ini Bapak Ibu. Jadi dulu kurikulum KBK sekarang berubah menjadi KKNI, lalu berubah menjadi kurikulum MBKM, lalu berubah menjadi OB, tidak begitu Bapak Ibu. Tidak begitu nggih. Jadi KKNI itu adalah kualifikasi yang sampai sekarang harus kita acu di dalam merumuskan JPL. Lalu MBKM itu adalah bentuk pembelajaran, ya, yang pada saat Mas Menteri itu harus kita jalankan, ya. Lalu OB itu adalah paradigma, Bapak Ibu. Paradigma dunia ini, Bapak Ibu, seluruh dunia ini menjalankan OB. Paradigma ini. Nah,
paradigma ini perlu pergeseran cara pandang kita gitu. Kalau kita dulu ngajar materinya habis keluar kelas, itu content based education. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini keluar dari kelas itu karena materinya habis, diajarkan semua, wis sudah selesai kok materinya, saya sudah ngajarkan, tidak peduli sama mahasiswanya ngerti atau tidak, lah itu berarti paradigmanya masih content based education. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu masuk kelas, tidak akan keluar kelas sebelum mahasiswanya itu mengerti apa yang saya ajarkan. Berarti Bapak Ibu sudah menggunakan paradigma OB, outcome based education. Caranya seperti apa? Misalnya ngajarnya 100 menit, Bapak Ibu berbagi ini. 75 menit Bapak Ibu mengajarkan, sisanya Bapak Ibu gunakan untuk diskusi, untuk menanya mahasiswa, bahkan kalau perlu untuk memberikan tugas pada mahasiswa yang dikoreksi saat itu juga untuk memastikan bahwasanya tadi yang diajarkan sudah dimengerti. Kalau itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan paradigma outcome based education. Nah, ngerti nggih? Ya. Lah, Pak Samsul kurikulumnya namanya apa sekarang? Kalau pakai nama undang-undang ini, istilah undang-undang ya, ya namanya adalah kurikulum pendidikan tinggi, KPT itu kalau disingkat. Itu nama kurikulum kita. Ya, nama sesuai dengan undang-undang ini. Sampai hari ini namanya adalah KPT, kurikulum pendidikan tinggi. Bukan kurikulum MBKM, bukan kurikulum OB, bukan kurikulum KKNI. Nah, itu Bapak Ibu kalau merujuk ke undang-undang. Gitu nggih. Tapi bagaimana? Bisa nggak kurikulum kita itu kita kasih nama? Ya bisa-bisa saja. Ya kita kasih nama misalnya kurikulum ITS keren. Nah, ya boleh-boleh saja kasih nama aja kok. Ya boleh-boleh saja. Nah, tetapi kita harus tahu posisinya gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi sampai hari ini kurikulum kita harus tetap mengacu pada KKNI. Lalu standarnya yang mana ini yang mau dipakai ini? Nah, ini tadi kan pertanyaan ya. Standarnya yang mana? Ya, yang mau dipakai ini. Nah, standarnya yang mau dipakai adalah standar yang ada di Permen 53 tahun 2023, yaitu yang tadi saya sebutkan di dalam permen itu ada 8 standar Bapak Ibu. Mulai standar mulai standar kompetensi lulusan SKL, lalu standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tendik, standar sarana prasarana, lalu sampai dengan standar pembiayaan. Ada 8 standar ini yang dipakai di dalam mengembangkan kurikulum. Oke? Ya, itu Bapak Ibu jawaban saya. Moga-moga apa namanya bisa diterima. Ngeten nggih. Monggo kalau ada yang lain. Ya, terima kasih Pak Samsul. Jadi pada dasarnya OBE tidak meninggalkan Monggo, kerangka silakan, KKNI, ya, Bapak. Ada pertanyaan, Halo. satu lagi pertanyaannya. Baik, monggo. Monggo, Prof. Saya ingin belajar juga dari apa Assalamualaikum Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah masuk Bapak Ibu? Halo? Suara saya juga sudah masuk, Pak. Ya. Suara saya? Sudah Pak, saya sudah bisa menerima Pak. Mohon maaf ya Pak, ini tadi saya terlempar dari Zoom ini. Ngapunten ini. Iya. Monggo lanjut saja. Poin-poin aja, Pak. Monggo lanjut. Ya, intinya aja, Pak. Intinya, kalau ikuti KKNI itu, program dokter kan ada di level 9. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Posisi level 9 itu mereka akan mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian, kemudian pengambilan keputusan dan seterusnya. Sudah. Kalau kita breakdown ya di dalam menyusun tadi OBE itu, coba kita lihat di profil. Tadi sudah saya sampaikan profil itu kira-kira mereka akan menjadi analis, menjadi inovator dan seterusnya. Maka dalam dibuat serupa. Sekarang yang kita hadapi adalah program dokter pada umumnya di tempat saya yang saya ingin ilustrasikan ini, rata-rata 99% mereka itu sudah bekerja. Pertanyaan saya, kalau kita menyusun kurikulum berdampak kemana? Ya itu saya coba mendapatkan masukan dari Bapak Profesor. Terima kasih. Matur nuwun pertanyaannya. Ya, monggo Prof. Samsul. Bapak Ibu, memang ini menjadi masalah khas di program
magister dan doktor ya Bapak Ibu ya. Di tempatnya Bapak Ibu maupun di tempat saya, itu rata-rata mahasiswa magister dan mahasiswa doktor itu adalah mahasiswa yang dia sudah bekerja ini. Ya bekerja bisa jadi pekerjaannya itu tidak inline dengan prodi yang sedang dia studi di situ gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kemarin pada saat menyusun draft Permen nomor 53 ini Bapak Ibu, banyak pengelola prodi yang diundang oleh kementerian itu memberikan masukan terkait dengan program doktor dan program magister ini. Nah, masukannya ya seperti tadi disampaikan, ini mahasiswa saya S2 ini rata-rata dari orang yang sudah bekerja. S3 juga begitu, sudah bekerja. Kalau disuruh diminta untuk menulis tesis maupun disertasi, sulitnya luar biasa gitu ya. Apalagi kalau tesis disertasinya itu hanya semata-mata merujuk ke jurnal, artikel ilmiah. Ini sulitnya setengah mati ini ya. Lalu kalau toh nanti dia bisa menyelesaikan tesisnya dan menyelesaikan program doktornya, itu belum tentu hasil disertasinya itu tadi bermanfaat untuk tempat dia kerja gitu ya. Itu persoalannya itu yang disampaikan pada saat itu begitu. Sementara di KKNI itu tadi yang disebutkan oleh Prof tadi bahwasanya lulusan dari doktor itu, program doktor itu diantaranya dia harus menghasilkan karya yang bermanfaat untuk masyarakat, itu satu. Yang kedua adalah levelnya secara internasional. Nah, yang ketangkep Bapak Ibu oleh prodi-prodi itu ya atau oleh perguruan tinggi yang setara dengan internasional tadi ya. Jadi S3 itu menghasilkan karya yang mendapatkan pengakuan internasional. Nah, kemudian tuntutannya mahasiswa publikasi. Q1, Q2 kan gitu. Tapi yang tidak tertangkap dengan baik itu bahwasanya karyanya itu tadi harus bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang tidak tertangkap dengan baik. Sehingga betapa banyaknya hasil disertasi dan hasil tesis itu berhenti di laporan dan publikasi saja gitu ya. Karena tidak berhasil menangkap kualifikasi yang ada di KKNI itu. Nah, caranya bagaimana? Ya supaya nanti hasil disertasi dan hasil hasil dari tesisnya tadi bermanfaat. Nah, pada saat itu pengelola prodi pascasarjana mengusulkan bagaimana kira-kira selain tesis dan disertasi, apakah dimungkinkan mahasiswa itu mengerjakan tugas akhir dalam bentuk proyek, dalam bentuk membuat prototipe atau yang lainnya yang nanti disetarakan dengan tesis dan disertasi. Lalu masuklah dalam Permen 53 kan Bapak Ibu. Ya, Permen 53 itu mengatakan bahwasanya tugas akhir bisa dalam bentuk tesis disertasi atau dalam bentuk proyek atau dalam bentuk prototipe atau dalam bentuk yang lainnya yang setara. Agar apa? Agar nanti hasil penelitian tesis dan disertasi itu memang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Tidak hanya dipublikasikan saja itu. Nah, itu yang diharapkan agar memiliki dampak ini sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing gitu. Oleh karena itu khusus untuk S3 Bapak Ibu, hasil penyelesaian masalah dan pengembangan bidang ilmu ya, teknologi dan seni itu melalui riset di samping dia inter, multi, dan yang terakhir transdisiplin ya. Riset yang transdisiplin itu riset yang seperti apa? Ya, riset yang berkolaborasi dengan masyarakat ini gitu. Supaya nanti hasilnya bisa dipastikan ini bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jadi kalau S3 Bapak Ibu enggak boleh kalau menurut KKNI itu penelitiannya hanya penelitian sendiri saja itu. Harus dipastikan penelitiannya dia itu berkolaborasi dengan masyarakat, setidaknya data-data permasalahan-permasalahan dan data-data itu memang real diambil dari permasalahan yang ada di masyarakat supaya kualifikasi KKNI-nya tercapai gitu. Ya, hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di samping dipublikasikan secara internasional tadi. Karena ada tuntutan harus mendapatkan pengakuan internasional untuk S3 nggih. Mekaten Prof, apa yang bisa saya sampaikan?
berdasarkan KKNI nggih. Ya, saya coba berikan beberapa catatan lagi Pak. Monggo silakan. Memang di PP 53 itu tugas akhir sudah disetarakan dengan proyek ya atau prototipe. Saya melihat seperti ini Pak, saya melihat bahwa kebijakan itu kita berada pada posisi transisi Pak. Ada semacam dilema atau dalam tanda petik keengganan ya, dari program-program dokter untuk masuk nilai itu. Coba kita lihat Pak, kita telah aja di mana program dokter yang sudah mulai melakukan ya riset-riset yang prototipe, proyek-proyek prototipe yang setara dengan disertasi. Mohon maaf saya perlu dapat penjelasan konkret mengenai ini Pak. Karena saya bilang dilema kan tadi Pak, karena kita di perguruan tinggi, di program dokter itu umumnya yang digaungkan dari para lulusan itu adalah menghasilkan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam istilah novelty, kebaruan, sebuah kebaruan dalam konteks itu Pak. Sisi yang lain, sisi yang dikatakan bahwa ini boleh prototipe, boleh proyek, dan seterusnya. Ini yang saya lihat kita berada pada posisi yang masih dilema. Saya perlu contoh yang lebih konkret Pak pada posisi ini. Terima kasih Prof. Iya Bapak Ibu ya. Contoh banyak ya Bapak Ibu ya, bisa contoh banyak, di mana-mana ada lah contoh seperti ini. Karena sebenarnya ini kan permintaan dari stakeholder kan, bukan dari kementerian kan Bapak Ibu. Jadi bahwasanya, sebentar ya Bapak Ibu saya carikan slide-nya ya, supaya ngomongnya enak ini. Sebentar, ada enggak ya ini slide saya yang terkait dengan itu ya. Sebentar ini Bapak Ibu. Ini barangkali ada slide ini. Nah ini. Sebentar ini ya, maka dari itu saya tadi diminta sama Bu Dia untuk mengirimkan materinya. Saya tidak kirim materinya karena materinya nanti saya ambil dari beberapa file gitu ya Bu ya. Maka saya biasanya memberikan materi ini setelah presentasi Bu, supaya Bapak Ibu juga fokus pada apa yang saya presentasikan. Ngapunten ini saya mau cari filenya dulu Pak ya. Jadi ini sudah ketemu ini. Nah ini untuk kualifikasi ini tadi. Nah ini ya. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Ini slide saya ini. Sudah ya Bapak Ibu? Sampun? Belum Bro. Belum Bapak, masih loading. Oh gitu, nggih. Ya. Sudah Pak. Nah ini ya Bapak Ibu, ini kan KKNI-nya bunyinya seperti ini untuk level 9 ini kan. Mengembangkan pengetahuan teknologi dan seterusnya melalui riset kan Bapak Ibu. Untuk menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji ini. Ini kan, yang tadi yang disampaikan oleh Prof tadi. Lalu memecahkan masalah ipteks melalui pendekatan inter, multi, dan transdisiplin. Nah, transdisiplin ini nanti Bapak Ibu bisa membaca ke Permen nomor 14 tahun 2010 kalau tidak salah. Nah, itu diartikan bahwasanya pendekatan riset yang berkolaborasi dengan masyarakat. Ya, itu terjemahnya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset. Berarti lulusan S3 itu bisa menjadi kepala proyek di dalam melaksanakan riset, gitu ya, dalam melaksanakan penelitian, ya, bisa menjadi kepalanya, ketuanya itu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Ini yang sering lolos Bapak Ibu, lolos dari perhatian. Nah, perhatiannya lebih banyak terfokus di sini, pengakuan nasional dan internasional ini. Ya. Nah, jadi S3 itu pokoknya kalau sudah Q1 ya sudah dianggap nanti bisa diuji. Ya, bisa ujian akhir gitu ya. Kalau Q1 ya. Biasanya begitu Bapak Ibu. Yang dilihat ini saja. Tapi tidak ya, walaupun Q1 tapi kan belum bisa kita pastikan penelitian ini nanti bermanfaat apa enggak dengan masyarakat. Nah, ini jarang dicek ini Bapak Ibu. Ya, jarang dicek yang ini. Nah, sedangkan Bapak Ibu yang ini tadi, yang tugas akhir ini tadi, itu sebenarnya adalah permintaan Bapak Ibu ini dari PTS ini.
dari perguruan tinggi. Ya ini toh, ini. Ya, nah yang ini. Jadi ini bukan dari kementerian ini Bapak Ibu. Ini adalah permintaan dari stakeholder ini. Eh, terutama dari S2 dan S3 ya, dari yang ini Bapak Ibu. Karena dari S2 dan S3 ini rata-rata perguruan tinggi PTN PTS itu mahasiswanya adalah orang kerja ini. Ya, mahasiswa kerja. Yang fresh graduate jarang gitu ya. Rata-rata yang fresh graduate itu mengambil pendidikan profesi kerja gitu kan Bapak Ibu. Atau S1 kerja dulu, nanti kalau dapat duit baru dia S2 gitu ya. Nah, karena keluhan seperti yang saya sampaikan tadi, lalu usulannya bagaimana kalau tesis disertasinya bisa membuat prototipe, bagaimana kalau membuat proyek dari tempat kerjanya masing-masing, bisa enggak yang bentuk lainnya yang setara? Ya, kementerian waktu itu membuka diri bahwasanya oke, ditampung itu lalu dimasukkan di dalam pasal. Ya, di pasal di Permen 53 itu. Lalu karena permen ini berlaku mulai 2 tahun yang lalu, masa transisinya kan 2 tahun Bapak Ibu. Ini nanti terakhir adalah 16 Agustus tahun 2025 ya. 2 tahun yang lalu berarti tahun 2023 kan Bapak Ibu. Tahun 2023. Berarti kita sudah punya waktu 2 tahun ini. 2 tahun. Nah, 2 tahun ini ada contohnya tidak gitu ya. Ya. Contoh setelah permen ini dan contoh sebelum permen ini ya gitu ya. Nah, kalau di tempat saya Bapak Ibu, contoh sebelum permen ini kita punya magister terapan kan di sana Bapak Ibu. Di kampus kita itu ada magister terapan, ada magister manajemen teknologi. Nah, itu rata-rata tugas akhirnya dalam bentuk ini proyek-proyek ini Bapak Ibu. Ya proyek-proyek di tempat dia kerja. Nah, itu diminta dia untuk mengangkat sebagai tugas akhir. Tugas akhir mata kuliahnya kan tugas akhir Bapak Ibu. Ya, mata kuliahnya tugas akhir. Mata kuliah tugas akhir ini punya JPL. Ya, misalnya taruhlah JPL-nya ada 5, 1 sampai 5. Lah, JPL-nya ini bisa tidak ditempuh dengan tesis? Pasti bisa, karena sejak dulu memang tesis. Lalu JPL 1 sampai 5 ini bisa tidak mahasiswa menempuh tugas akhir dengan prototipe? Ya, kalau bisa, mengapa tidak? Tugas akhirnya dalam bentuk prototipe gitu. Ya. Lalu kalau memilih proyeknya ini bisa enggak mencapai JPL 1 sampai 5 ini? Kalau bisa, mengapa tidak tugas akhirnya membuat proyek atau yang lainnya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu barangkali apa namanya cari contoh, saya kira banyak di beberapa tempat. Di antaranya di tempat saya sebelum ada permen ini sudah secara apa praktek sudah melakukan ini Bapak Ibu. Karena memang sulit kalau mahasiswa S2 dan mahasiswa disertasi S3 itu melulu mengerjakan tugas akhir dalam bentuk penelitian disertasi yang seperti sebelumnya, ya seperti mahasiswa-mahasiswa fresh graduate. Maka dari itu diberikan pilihan-pilihan yang paling penting nanti pelaksanaan ini bisa mencapai CPL tugas akhirnya. Jadi ini adalah mata kuliah Bapak Ibu, sedangkan yang di bawah ini adalah metode pembelajaran. Ya, jadi metode pembelajaran dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, metode pembelajaran dalam bentuk membuat prototipe, metode pembelajaran dalam bentuk proyek dan lain-lain. Nah, untuk mata kuliah tugas akhir sekian SKS, CPL-nya adalah CPL 1 sampai 6. Ini contoh itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu, dan rata-rata mahasiswa bimbingan saya Bapak Ibu, ya mahasiswa bimbingan saya itu saya sekarang punya bimbingan itu untuk S3 ada 4 orang ini yang sedang berjalan ya Bapak Ibu. 4 orang itu 3 orang adalah membuat ini proyek dari tempat kerjanya ya. Yang 1 orang karena dari perguruan tinggi dia memilih disertasi. Karena dari perguruan tinggi. Yang sisanya itu dari tempat kerja dia. Pak, saya punya proyek kayak gini, bisa enggak nanti diangkat sebagai tugas akhir gitu ya. Ya begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Ya memang belum lulus ini, sedang ongoing ini. Jadi kalau cari contoh yang sudah lulus kayaknya belum. Ya. Kita terlanjur Pak, terlanjur di tradisi akademi kita terlanjur. Ya. Program dokter itu novelty, Scopus Q1 sudah. Tapi untuk ke sana seperti yang saya bilang tadi kita masih proses transisi. Butuh adaptasi. Terima kasih banyak. Prof. Terima kasih ya. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat menginspirasi. Monggo silakan kalau ada pertanyaan.